Untuk support nggak kalau misalnya mudik-mudik? Iya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang hari ini Lebaran ya, mungkin Lebaran bagian dari semacam perayaan kayak gitu ya, perayaan, dan juga sebenarnya ada yang namanya istilah mudik. Apakah mudik ini bagian dari tradisi atau emang dari sononya? Kayak gimana menurut Mas Ustadz? mudik itu tradisi umat Islam di Indonesia. Mungkin barangkali di Indonesia ini terjadi semacam gelombang urbanisasi ya pada masa-masa yang lampau, utamanya pergerakan dinamika masyarakat dari desa ke kota atau dari satu kota ke pusat perkotaan, atau mungkin hanya sekadar berpindah tempat dari satu kota ke kota yang lain. Itu kemudian akhirnya ketika momen Lebaran, Idul Fitri itu, jadi di Idul Fitri kita ada tradisi atau yang dianjurkan itu memaafkan, gitu, menyambung hubungan sosial sama manusia. Kebetulan juga kebijakan pemerintah di hari Lebaran itu liburnya panjang, sehingga memungkinkan orang yang sudah merantau itu untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, dari itulah kemudian ada tradisi mudik atau pulang kampung. Orang-orang yang udah berpindah ke tempat lain itu pada kesempatan itu kembali ke kampung untuk berkumpul dan menjalin silaturahmi dengan kerabat yang ada di kampung halaman gitu. Di Gontor support nggak kalau misalnya mudik-mudik? Iya, kalau di Gontor kan emang liburannya lebih lama, sebelum puasa sudah libur dan sampai 10 hari setelah Lebaran. Jadi mudiknya lebih lama, lebih panjang. Jadi kayak memang disupport lah ya dari pondok kalau misalnya ada mudik-mudik kayak gitu. Esensi mudik apa sih sebenarnya? Nah, ini karena mudik itu tadi adalah tradisi, kita bisa mengambil sejumlah pelajaran atau tidak hanya sekedar ritual perjalanan pulang kampung, tapi yang paling penting adalah isi dari mudik. Nah, biasanya kan mudik itu ada orang yang menggunakan kesempatan itu untuk mungkin pamer pencapaian, pamer kesuksesan. Tidak sedikit yang mungkin barangkali menunjukkan kemewahan. Nah, sebetulnya mudik itu bukan hanya sekedar itu justru jadi semacam nilai yang kurang positif. Alangkah baiknya kalau mudik itu kemudian diberi makna, bukan hanya sekedar penampilan atau citra. Nah, apa makna dari mudik itu? Nah, kalau bulan puasa itu kan upaya kita sebagai hamba Tuhan untuk meningkatkan spiritualitas atau kedekatan dengan Tuhan. Nah, Idul Fitri itu adalah kesempatan kita untuk menjalin hubungan kepada sesama manusia. Jadi di momen puasa kita hablum minallahnya baik, ketika Lebaran hablum minannasnya baik. Jadi ada keseimbangan antara dimensi ketuhanan dan juga dimensi sesama manusia gitu. Gitu. Jadi terus kalau misalnya dalam kondisi mudik dan silaturahim tadi itu, kalau ditanya kapan-kapan kayak gitu, kita harus nyikapinnya kayak apa? Nah, ini mungkin part selanjutnya. Ya, itu untuk part selanjutnya. Ketika ada yang nanya, kapan? Sabar lah ya, guys. Ya, kemudian mungkin barangkali makna yang lain dari mudik itu, secara psikologis, manusia itu punya semacam rasa, ya. Selain manusia itu punya logos, ya, atau dimensi intelektual, manusia itu juga punya dimensi afektif atau perasaan. Nah, manusia itu punya rasa rindu atau kangen kepada asal atau tempat dia berasal. Ya, artinya ketika mudik itu kita bisa memenuhi perasaan rindu kita atau mengobati kangen kita. Nah, dengan demikian atau dengan kata lain, mudik itu ada aspek positif untuk kejiwaan kita, gitu. Kita bisa menjalin sesuatu yang mungkin barangkali sudah mulai terlepas atau menguatkan sesuatu yang sudah mulai rapuh dengan mudik itu, begitu. Itu dari sisi psikologis, ya, begitu kurang lebih. Terus aku tuh waktu beberapa tahun lalu sebelum nikah, aku nggak tahu ya ini hadis atau apa, cuman abangku tuh pernah bilang kalau misalnya sebaiknya rekan-rekan dari orang tua tuh yang nyambung silaturahimnya tuh anak-anaknya. Oh iya, benar. Gimana? Ya, nah, termasuk di antara bentuk bakti kita kepada orang tua itu adalah tetap menjalin hubungan dengan relasi atau kerabat dari orang tua kita. Apalagi kalau misalnya orang tua kita, ya katakanlah sudah tutup usia, sudah tidak lagi bersama kita. Nah, maka bentuk bakti kita kepada mereka adalah dengan menjalin kembali hubungan kepada orang-orang yang menjadi sahabat atau teman dari orang tua kita. Gitu. Ya, ada lagi, pernah baca juga, mudik itu bisa dimaknai sebagai replika, ya, replika kita kembali kepada istilahnya itu sangkan paran. Sangkan paran itu dari mana kita bermula. Jadi kalau diibaratkan hidup ini adalah perjalanan sebetulnya, dan dalam perjalanan itu nanti kita akan kembali pulang. Itu bisa dimaknai kehidupan kita yang hakiki itu atau kehidupan yang sekarang kita jalani itu nanti akan kembali. Nah, jadi dari mudik itu kita bisa menangkap satu makna
atau menjadi semacam pengingat nanti kita akan mudik ke kampung akhirat, ke tempat kita berasal gitu, bahwa kita adalah hamba Tuhan yang bermula darinya dan akan kembali kepadanya. Artinya kalau kita ingin mudik dengan berhasil ke kampung akhirat kita perlu menyiapkan bekal di kehidupan ini gitu. Nah, rempongnya yang mudik juga tuh biasanya kan nyiapkan perbekalan gitu ya, buat anak, buat suami, buat anak, buat kampung halaman kayak gitu. Jadi bukan sekedar kayak berpindah tempat kayak gitu ya teman-teman. Sebagai penutup ada nggak? Sebagai penutup, ya mungkin ucapan selamat kepada teman-teman yang mulai mudik, dan semoga perjalanan mudiknya aman, lancar, selamat sampai tujuan, bisa berkumpul dengan keluarga, dengan kehangatan, dan juga dengan penuh rahmat dan berkah. Demikian. Itu dia, selamat mudik buat teman-teman dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.